Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Berjumpa lagi dengan saya, Doni Arisiswanto, di acara Pojok PKRS. Podcast pada hari ini merupakan rangkaian dari acara Hari Anak Nasional tahun 2025. Tentunya dalam acara podcast saya tidak pernah sendiri, pasti ditemani oleh para narasumber hebat. Di mana pada kali ini saya ditemani oleh dua narasumber hebat, di mana ada, nanti kita kenalan sendiri sama para narasumber kita, biar para sobat Pojok PKRS ini masih penasaran siapa sih narasumber pada podcast kali ini, kayak gitu. Tentunya dalam podcast kali ini judulnya adalah Tata Laksana dan Evaluasi Terapi pada Anak dengan Speech Delay karena Autis dan ADHD. Jadi di sini kita nanti akan membahas terkait dengan kendala para anak-anak kita yang memiliki gangguan di speech delay nanti akan dibahas oleh para narasumber hebat kita ini yang ada di samping kita ini, ya, sobat-sobat Pojok PKRS. Di mana RSUD Dr. Muhammad Saleh ini dalam rangka Hari Anak Nasional tahun 2025 ini memiliki berbagai rangkaian acara, di mana salah satunya adalah podcast, dan ini adalah podcast yang terakhir kayaknya dalam rangka Hari Anak Nasional, dan juga nanti ada acara mini webinar yang mana nanti juga pematerinya tidak kalah bagusnya, yang mana akan dihadiri oleh profesor dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan nanti juga akan ada konsultasi dan pemeriksaan lanjutan pada tanggal 24. Nah, dan pesertanya adalah kemarin kita sudah membuka pendaftaran terkait dengan anak-anak yang memiliki gangguan speech delay. Itu kita buka pendaftaran di mana usia 16 bulan sampai 5 tahun. Nah, nanti pada tanggal 24 akan diundang, akan mengikuti webinar dan dilaksanakan juga pemeriksaan lanjutan dan konsultasi kepada tim dari RSUD Dr. Sutomo gitu. Dan juga tentunya Hari Anak ini jatuh pada tanggal 23. Tuh. Baik, sobat Pojok PKRS, sebelum kita memasuki bincang-bincang kita, saya ingin para narasumber untuk menyapa teman-teman dulu yang ada di IG RSUD Dr. Muhammad Saleh, dan juga memperkenalkan diri agar sobat-sobat Pojok PKRS bisa mengenal. Ada pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Oh gitu ya. Ada yang baru ternyata ya. Tidak kenal maka harus taruh gitu. Monggo silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat PKRS RSUD Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami dipercaya, saya bawa temen ini untuk mengisi untuk podcast yang ketiga. Saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Dr. Asi Afelia, atau dipanggil dengan atau disapa dengan Dr. Asi. Saya dokter spesialis rehabilitasi medik di RSUD Muhammad Saleh, tepatnya di Poli Rehabilitasi Medik. Kemudian di sini saya membawa tim saya, salah satu tim saya, yaitu terapis wicara. Nah, namanya Mbak Cika. Silakan Mbak Cika, perkenalkan diri. Makasih dokter. Halo semuanya. Ya, saya Cika Aprilia, terapis wicara di RSUD Muhammad Saleh. Emang terapi wicara ini masih baru ya pelayanannya. Jadi meskipun udah masih baru, tapi pasiennya udah banyak. Sudah banyak ternyata. Banyak sekali. Udah jalan 2 tahun sih. Udah banyak, dan juga mulai banyak juga yang mengenal tentang pelayanan rehab medik, terutama terapi wicara. Ya pokoknya
nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, sahabat pojok PKRS, kita sudah berkenalan ya. Jadi ternyata Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh sudah memiliki dokter sama terapi bicara ya. Jadi dan juga sudah berjalan 2 tahun dan sudah banyak ternyata. Dan untuk bagi sobat pojok PKS yang memiliki pertanyaan dan ingin konsultasi, nanti bisa chat di kolom chat IG ya, biar nanti akan dijawab oleh para narasumber hebat ini. Oke. Baik, selanjutnya ini dokter bisa jelaskan enggak bagaimana tata laksana terapi untuk anak speech delay dengan anak autis dan ADHD sesuai dengan tema pada kali ini? Siap, sesuai dengan tema hari ini, Sobat PKRS. Jadi ini kan merupakan serangkaian podcast ya, yang sebelumnya dimana sudah diisi oleh Dr. Ika Maya, spesialis anak, dimana beliau sudah menjelaskan tentang speech delay, jadi definisi, kemudian penyebabnya, kemudian jadi speech delay itu penyebabnya itu macam-macam ya. Jadi tapi sekarang kita fokus ke autis dan ADHD. Jadi kalau misalnya pengen lebih tahu penjelasan, mungkin bisa diintip lagi ya di IG-nya PKRS M Saleh nanti untuk lebih detailnya. Kemudian di podcast kedua kan ini sedikit mereview lagi ya, ada Dokter Alam, spesialis kesehatan jiwa sama psikolog. Jadi membahas lebih spesifik tentang apa itu autis dan ADHD. Nah, sekarang kita di yang sesi ketiga, yaitu tata laksananya. Nah, mengacu pada tata laksana, bisa disimpulkan. Jadi tata laksana, kenapa direhab gitu? Kenapa kita? Nah, jadi sebenarnya tata laksananya itu multidisiplin. Jadi bukan terapi wicara aja enggak, tapi memang yaitu tadi serangkaian. Jadi yang pertama itu adalah dari pediatri atau dari dokter anak, di mana beliau melakukan asesmen juga, di mana speech delay-nya ini karena kenapa? Apakah karena masalah anatomi, misalnya masalah kelainan mulut ya? Apakah karena yaitu tadi ada perilaku seperti misalnya ada gangguan perkembangan atau yang lainnya seperti itu. Kemudian multidisiplin yang berikutnya yaitu psikiatri atau ya kedokteran kesehatan jiwa. Jadi akan mengakses ADHD apakah autis seperti itu. Kemudian juga akan dilihat seberapa parah seperti itu. Nah, salah satunya juga nanti kita. Nah, nanti kita juga misalnya pasien sudah ada rujukan rujukan dari dokter anak atau psikiatri ke kita. Nah, nanti ketemu saya dulu ya. Kemudian nanti akan saya ini dulu asesmen lagi. Betul. Apakah apa kira-kira problemnya gitu. Apalagi rehab itu kan istilahnya fungsi, dokter fungsi. Jadi kalau di sini kan berhubungan dengan fungsi komunikasi. Betul. Jadinya kita akan mengasesmen dulu kira-kira kebutuhan apa yang nanti diinikan pasien, problemnya apa dulu, kemudian kebutuhannya apa dulu. Nanti setelah kita asesmen, jadi pasien ini ternyata muncul hasil ya, karena apa? Jadi misalnya ya, kalau dari yang kita sering temui di M Saleh itu misalnya anak speech delay karena autis gitu. Jadi problemnya ternyata karena dia itu tidak ada kontak mata. Berarti untuk tahap pertama, jadi kan ada istilahnya problem list, kemudian ada goal. Jadi goal terapinya apa dulu? Jadi bukan langsung belajar ngomong kosakata enggak, tapi berarti kontak matanya ini masih kurang. Belum nyampe 10 detik misalnya contohnya. Jadi ini harus meningkatkan kontak mata dulu. Gitu. Kalau misalnya ADHD contohnya biasanya karena dia itu tidak bisa fokus karena banyak terdistraksi, impulsif seperti itu. Jadi berarti ini harus anaknya mengurangi distraksi dulu. Nah, kemudian nanti kolaborasi dengan Mbak Cika tentang terapi wicaranya. Nanti ketika di terapi wicara gimana Mbak Cika? Nah, nih masuk ke terapi wicara. Nah, dokter sudah asesmen. Nah, saya juga asesmen lagi. Ada asesmennya. Berarti memang harus ada
ada prosesnya ya Iya. dokter. Jadi memang dari asesmen dari anak, nanti ada asesmen lagi di jiwa, dan nanti di dokter juga ada asesmen, dan di terapi wicara juga ada asesmen ya untuk apa langkah selanjutnya akan dilaksanakan Iya. Nah, gitu nih. Karena asesmen ini kan sesuai dengan cakupannya ya, dokter anak, dari psikiatri, dokter rehab, lalu asesmen juga di speech terapinya gitu. Ke terapi bicaranya asesmen. Nah, asesmennya juga fokus ke bahasa bicara. Sudah beda topik asesmennya ya dok ya, gitu. Beda nih. Kadang ada orang tua yang mungkin tata laksananya, oh anak saya bisa kok dari dokter anak lalu ke rehab medik. Nah, karena mungkin bisa jadi kasusnya berbeda dengan pasien yang lain. Pasien yang lain, ya. Nah, gitu. Ada yang dokter anak langsung bisa terapi ke rehab. Dari dokter anak ke psikiatri dulu karena ada karakteristik tertentu yang menuju ke sana. Mungkin dari anak ditemukan adanya perlu Iya, untuk temuan. konsultasi ke psikologi kayak gitu nih. Asesmen yang lebih lanjut mendalam. Karena apa? Dari rehab kita sebenarnya hal itu membantu sekali ya dok ya. Jadi entah ada temuan karakteristik tersebut, terus adanya mungkin ada gangguan pendengaran, jadinya sudah terscreening lebih dulu gitu. Jadi kita pendengarannya sudah tes, sudah mbak normal, oke aman. Jadi tinggal kenapa gitu ya? Tingkat sama apa lagi. nih program bahasa sama bicaranya gitu. Nah, perlu diingat juga setiap anak punya tingkatan kemampuannya yang berbeda. berbeda-beda. Otomatis program terapinya pun berbeda. Berbeda-beda. Jadi kadang terapi memang kadang ada bisa lihat dok ya dari luar, kok Mbak Cika sama ya, dan itu beda dengan mainan media yang sama, tapi masuknya bagaimana nih, tekniknya bagaimana, berbeda juga. metodenya gimana, nah sesuai kemampuannya. Jadi asesmen dulu ya, bahasanya, bicaranya, dan paling utama yang paling dasar apa? Perilakunya. Yang seperti dokter Asih katakan, perilaku dulu, kontak mata, ada joint attention-nya, ada role play-nya, itu dasarnya. Karena bahasa sama bicara itu perkembangan itu ada di atas. Coba bisa di share, bisa browsing di Google perkembangan bahasa, piramida perkembangan bahasa bicara itu ada yang paling atas. Di bawah ini kita lihat dulu. Kalau contohnya anak saya belum bisa bicara mbak, gini perilakunya gimana di rumah, gitu, kata-katanya gimana, terus interaksinya di rumah bagaimana. Kalau itu masih belum tercapai, otomatis kita masih ada di situ. Programnya meningkatkan itu dulu. Jangan ke bahasa terlebih dahulu. Karena ada step-step gitu. Karena itu modalitasnya untuk mengembangkan bahasa nanti, gitu. Kalau itu nggak dikembangkan, bagaimana untuk mencapai bahasa? Ya. Jadi istilahnya gitu. kita mau naik ke atas kalau nggak dari bawah. Masa langsung mencolok ya? Nggak mungkin ya. Ya pasti kesulitan. Jadi step by step dulu. Kadang ada anak yang memang progresnya lama karena memang kasusnya berat, gitu. Kadar autisnya memang berat, gitu. Ada memang yang sama-sama diagnosis autis itu nggak sama progresnya juga. Tingkatan progresnya tuh nggak sama. Ada yang memang sudah bisa nih verbalnya ngomong. Nah, verbal bisa ditingkatkan, nanti pasti muncul masalah baru, PR baru pasti, gitu. Pasti setiap, apalagi dengan sindrom-sindrom itu ya dok ya, pasti kan itu banyak problemnya. Kalau autis itu dengan ADHD kan itu sudah melekat ya, sudah diri anak sampai dewasa. Nah, otomatis butuh pengawasan, gitu. Ada problem baru, konsultasi. Ada problem baru, anak saya gini mbak, kemarin muncul gini mbak. Nah, konsultasikan, nggak apa-apa. Ya kita cari solusi bareng. Ya. Jadi peran keluarga juga sangat penting di sini. Iya. Jadi keberhasilan terapi itu juga bisa dicapai. Gitu, asesmen dulu, nanti program terapinya bagaimana. Ya, gitu. Nanti kan setiap beberapa bulan pasti nanti evaluasi lagi. Ada evaluasi ya. Sama dokternya masih evaluasi. Kalau untuk evaluasi tunggu dulu dokter. Nanti kita bahas nanti evaluasinya ya. Kita masih di tahap tata laksana dulu. Jadi biar sobat pojok PKR ini biar stay tune dulu sampai akhir. Pastinya bertanya nanti evaluasinya bagaimana kan gitu. Jadi di sini tadi sudah disampaikan sobat PKS bahwa pada tata laksana ini butuh proses dan banyak tingkatan. Pertama kita ada di asesmen di pediatrik, juga ada di asesmen di
psikologis, nah, nanti masih di asesmen lagi Iya, di sama rehab. rehab. Setelah itu di asesmen lagi di terapi. Iya. Itu. Oke. Sekarang ini dokter. Terus sebentar. Oke. Oh, ada lagi masih. Oh ya. Monggo silakan. Iya. Itu kan tadi kita kan masih di poin penata Oh, laksanaan, penata laksanaan, ya iya, kan. iya. Tadi setelah asesmen kan Assessment. ada terapi bicara. Iya. Tapi meskipun apa ya? Meskipun kita tidak punya, tapi ada lagi sebenarnya tata laksana laksana. untuk speech delay karena autis dan ADHD ini. Jadi ada namanya terapi perilaku. Jadi itu harus khusus memang oleh psikolog biasanya. Kebetulan kita belum jalan, belum jalannya. ada. Semoga aja Iya. nanti ada ya biar kita di rumah sakit kita tuh lengkap Iya, semua ini gitu. semoga nanti supaya lebih komprehensif Ya, seperti betul, itu. betul. Jadi memang kan terkait perilaku gitu. Jadi bisa di treatment atau di terapi. Kemudian ada lagi yang okupasi terapi. Nah, iya, jadi okupasi terapi itu memang mungkin ada yang baru dengar karena memang rumah sakit kita belum punya. Semoga nanti suatu saat Amin, amin. biar Kita lebih lengkap aminkan kan ya. lebih ini. Kita aminkan Iya, bersama-sama. jadi kalau terapi okupasi itu jadi tugasnya itu lebih ke secara tidak langsung untuk meningkatkan kemampuan dalam berbicara dan berkomunikasi. Kemudian kadang pada anak ADHD atau autis itu ada gangguan pemrosesan sensoris. Jadi ada yang kayak sensitif banget terhadap suara keras atau terhadap gerakan yang terlalu ini. Nah, Jadi itu nggak bisa bising nggak gitu. untuk fokus yang kurang misalnya itu dengan terapis okupasi nanti bisa dibantu. Ya, salah satunya itu yang kita memang belum punya. iya, semoga nanti. Jadi ada terapi okupasi Okupasi, dan terapi perilaku. Akhirnya kolaborasinya itu maksimal. Maksimal ya, Kalau dikasih. hanya ke terapi bicara berat satu sisi. Iya sebenarnya gitu. Benar-benar. Akhirnya kan ada apabila ada terapi perilaku, okupasi terapi, kita udah bisa jalan bareng. Bareng ya. Nah, gitu. Kadang tuh, ayo coba. Akhirnya yang sebenarnya saya nggak ada di ranah itu, kita coba yuk dilatih di rumah. Saya juga mengajarkan, tapi harus tetap masuk materi bahasanya di rumah. Pokoknya harus ada kolaborasi dari orang tua itu Dari tadi. orangnya, Untuk- peran-peran penting iya, orang tua ya di akhirnya rumah. itu karena karena tadi itu job-jobnya itu masih di saya. Job-jobnya itu sendirian. Okupasi teteh. Jadi satu semuanya gitu. Jadi gitu. Dan itu pun kan terbatas ya otomatis Iya. ilmunya ya kan lebih luas memang yang profesional. Yang sudah- iya propernya Ya, sudah. Nah kalau bisa nanti ke depannya ya Bismillah ya Dok Ya, ya. semoga. Nah, sekalian sekolah Aduh, terapi okulasi. aduh nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ada sendiri. Ada sini. Ada di sini. Biar orang lain aja ya. Oh, iya. Iya. Oke, sudah. Gimana kalau kita lihat cek di ini, dokter, di kolom komentar, ternyata banyak sekali, dokter. Saya baca dari atas nih. Oke. Untuk pertanyaan pertama ini dari akun Maria Karunia Ningtyas. Izin bertanya dokter, berapa usia paling cepat anak untuk dilakukan screening awal dan memulai terapi wicara? Apakah ada tingkatan gangguan konsentrasi pada anak? Nah, itu untuk pertanyaan pertama. Oke. Mantap ini pertanyaan. Jadi untuk yang pertama itu sudah mulai kapan screening? Jadi gini, screening itu kan untuk menyaring. Untuk menyaring apakah anak saya. Nah, biasanya kan kalau disaring itu ketika sudah mulai tampak seperti Ada ada tanda-tanda. tanda-tanda atau gejala seperti itu. Tapi sebelum screening, alangkah baiknya jika tiap perkembangan anak itu sambil dilihat. Sekarang apalagi itu banyak sekali ada screening perkembangan anak. Jadi bukan cuma bicara, tapi bicara, motorik halus, kasar, dan ini personal sosial. Jadi bisa dilihat dari pas pertama misalnya 6 bulan. Jadi ada social smile apa enggak. Kemudian jangan nunggu sampai berapa tahun gitu atau berapa bulan dulu gitu baru saya screening gitu. Jadi tiap perkembangan itu harus di-screening. nanti kalau misalnya dari 6 bulan seperti itu, kemudian ada misalnya babbling seperti itu. Nanti kira-kira misalnya 2 tahun itu anak itu sudah harus bisa mengucapkan kata yang jelas. Sedangkan kayak ini gitu. masih belum gitu kan. Jadi bukan berarti nunggu 2 tahun baru Nunggu 2 saya tahun, ya. Tapi memang intinya berapapun itu
boleh di screening. Deteksi dini, Betul, saya. deteksi dini. Tapi alangkah baiknya jika sebelum sekolah itu udah harus beres harusnya. Kira-kira kan anak misalnya persiapan apa misalnya playgroup Iya. gitu kan kadang ada yang usia 5 atau usia 6. Nah, itu kan sudah mulai bersosialisasi kan pasti komunikasi. Jadi sebelum umur 5 itu udah harus Sudah beres. harus. Berarti screeningnya harus belum itu. Gitu. Nggak terpaut sih usia berapapun. Jadi tiap perkembangan itu tiap usia jadi harus harus dilihat. Iya, Nah, saya perkembangannya sudah, gitu ya. tapi harus kadang ya itu ada step-stepnya. Misalnya anaknya masih usia 6 bulan, belum ada kata yang jelas ya masih belum memang, jadi harusnya cuma babbling aja atau seperti itu. Seperti itu. Ya. Kemudian derajat gangguan konsentrasi ya. Ya, apakah ada tingkat gangguan konsentrasi? Nah, sebenarnya yang ada kayak tingkatannya itu keparahan dari ASD itu ada ringan, sedang, berat, ada kolomnya sendiri. Tapi intinya gini, setidaknya 10 detik bisa ada kontak mata. Jadi kalau misalnya dites aja, tapi maksudnya kontak mata itu bukan begini, dilihatin terus kayak begini kan, bukan, anak pasti nggak nyaman kan. Jadi anak kita aja di lototin yang juga kan nggak enak kan. Betul. Untuk ngetesnya itu sebenarnya gampang, kasih mainan yang dia suka, misalnya satu level mata kita. Anak itu misalnya cuma suruh lihat mainannya. Nah, mata kita itu sambil lihat anak. Jadi ada perantaranya. Jangan langsung gini anaknya. Jadi gini kontak matanya ada perantaranya. Nah, dia itu mampu berapa? Oh cuma 1 detik, cuma 2 detik. Oh, berarti itu masih kurang. Setidaknya 10 detik dulu. Kalau kelamannya juga aneh. Iya. Kayak gitu. Seperti itu. Kayak gini juga bisa dokter. Biasanya kan dulu orang-orang biasa tuh itu bisa juga gitu ya. Iya, itu kan interaksi gitu timbal balik gitu. Oke, untuk sobat pojok PKRS Mada Karunia sudah dijawab ya. Kita bacakan selanjutnya, dokter. Kayaknya banyak ini sampai jam 12 tidak selesai kayaknya nih, dokter. Pertanyaan selanjutnya dari akun Pujastuti 437 ingin bertanya, apakah kalau anak kecilnya speech delay maka besarnya bisa menjadi introvert? Gitu. Kalau waktu kecil itu ada speech delay besarnya akan menjadi anak yang introvert. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya itu berbeda. Tapi kalau mau dikaitkan bisa juga, tapi tidak selalu berkaitan ya. Jadi intinya gini, introvert itu kan salah satu tipe kepribadian gitu. Nah, sekarang kan gini, apakah introvert itu dulunya speech delay atau gini? Tapi kan pertanyaan di sini adalah apakah nanti misalnya anak dengan speech delay nanti akan jadi introvert. Nah, bisa kalau speech delay-nya itu tidak ditangani dengan maksimal. Akhirnya ketika usia udah mulai, misalnya usia sekolah, di mana dia mau komunikasi, teman saya kok nggak paham sih saya ngomong apa, kayak gitu kan, akhirnya kayak frustasi ya. Akhirnya dia males ngomong dari diri gitu ya. Nah, betul, akhirnya introvert karena Iya, itu iya, seperti iya. itu. Jadi ya bisa kayak gitu, tapi tidak selalu kayak gitu. Makanya penting sekali untuk tata laksana secara dini ya, betul. Betul. Ya, gitu. Selanjutnya, dokter. Iya. Selanjutnya nggak, Pak, saya bacakan lagi dari Dita Wulandari 29. Nah, ini menanyakan cara meningkatkan konsentrasi pada anak laki-laki. Oke. Mungkin Mbak Cika? Nanti saya tambahin deh. Oke. Kalau konsentrasi sama seperti sebelumnya ya. Nah, konsentrasi itu bisa dilihat dari berapa lama dia bisa bertahan dengan satu hal, belajar. Nggak belajar deh, main. Bermain. Nah, main. Gini contohnya dengan anak yang autism, dia tuh nggak tahan. Kalau autism itu masih bisa fokus. Tapi kalau ADHD, nah ADHD nih 1, 2, 3, 4, 5, nah buyar gitu ya. Nah, itu kita harus latih apa? Nah, kadang ada memang yang bisa kita tingkatkan ya dengan kondisi ADHD, tapi ada yang kita harus adaptasi. Orang tua pun nggak bisa memaksakan. Seperti yang dijelaskan kemarin dengan psikiatrinya, kalau anak diam bagian ADHD itu membunuh mereka. Ya, gitu.
gitu. Jadi harus adaptasi nih. Contohnya orang tuanya pinter nyari peluang untuk sesi belajarnya. Contohnya, Kembali ya ke ayo peran belajar orang tua ini main ya. ini ya, belajar ini. Oh kelihatan bosan, yaudah main dulu bentar. Nah, ayo lanjut lagi, gitu. Memang sebentar-sebentar, nggak bisa lama tapi intensif. Nanti lagi. Sedikit-sedikit tapi sering. Ya, Betul. ya. Pendek-pendek tapi sering, sebentar tapi sering nggak. Nah, gitu sih kalau meningkatkan konsentrasi. Yang pertama emang kalau dari anak-anak yang untuk meningkatkannya itu dari bermain, ya dari bermain. Bertahan nggak bisa bertahan nggak dari bermain itu mainannya tuh pola mainnya gimana kita harus amati. Contohnya bermainnya hanya di susun aja mbak. Nah susun aja. Nah kita harus masuk di situ. Mainnya tuh harus gini. Ini dia mainnya gini. Ayo gantian Oh, mainnya iya, ini. gantian. Ayo Oh gantian. mobil itu didorong, pesawat itu terbang. Nah gitu. Nah harus dibantu karena beda ya kan pola konsentrasinya kita harus bantu dengan anak-anak yang autism dan ADHD gitu. Gitu. Gitu, sudah Iya. dijawab untuk pertanyaan. Nah ini tadi pertanyaan ada anak laki-laki dan perempuan sama. Sebenarnya sama ya dok. Ya. Yang beda itu dari yang saya baca itu lebih ke pematangan dalam kecerdasan berbahasa. Pada anak perempuan itu lebih matang. Makanya itu orang tua itu banyak. Kalau anak saya yang cewek itu cepat ngomongnya, pinter daripada anak cowok. Ternyata memang dari penelitian dan sudah ada dibukukan itu seperti itu memang. Jadi kematangan mental gitu itu cepat pada anak perempuan termasuk kepintaran atau kematangan dalam berbahasa. Jadi memang itu. Jadi kan makanya konsentrasi itu adalah bagian dari yaitu prosesnya untuk kepintaran dalam berbahasa. Jadi memang cewek itu lebih cepet pinternya. Lebih cepet ngomong Kalau ya. ya secara inilah ya secara basicnya gitu. Oke, gitu. Selanjutnya untuk anak SD speech delay penting mana masuk sekolah atau terapi dulu? Oke. Selanjutnya. Umur berapa dulu? Rata-rata kalau ini anak bukan SD dokter, untuk anak ASD. ASD, iya. Gitu. Betul. Jadi sebenarnya kemarin sempat sama Bu Mariana ya dari psikolog. Jadi tentang persiapan sekolah. Intinya gini, untuk sekolah bukan kita anak saya sekolah udah anaknya di sekolah bukan gitu, tapi bagaimana dia itu proses belajar di situ. Nah, proses belajar di situ ternyata untuk sekolah itu tidak hanya butuh fisik aja datang di sekolah, tapi bagaimana dia itu punya bekal, bagaimana punya bekal misalnya minimal komunikasi sederhana, setidaknya kalimat sederhana dulu seperti itu, kemudian komunikasi efektif, bagaimana dia itu istilahnya megang cara megangnya, jadi motorik kasar, motorik halus, jadi bukan cuma bicara aja. Nah juga butuh dicek juga ini intelijensi IQ-nya juga. Jadi memang harus sebelum sekolah misalnya diputuskan sekolah itu 7 tahun misalnya. 7 tahun. Jadi sebelum 7 tahun itu harus sudah mulai diterapi sebenarnya supaya nanti di sekolah ini tidak ketinggalan jauh. Nanti selama sekolah bisa sambil terapi, tapi jangan sekolah terapinya nanti. Gitu. Jadi sambil jalan. Kalau ada waktu harusnya memang idealnya harus diterapi juga gitu harus. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi untuk sobat Khotimah Husnul 847 ini jadi bisa sambil jalan gitu terapi dan sekolah gitu ya. Jangan mau terapi dulu sekolah dulu gitu. Jadi juga pentingnya deteksi secara dini ya. Jadi sebelum masuk usia sekolah sudah melakukan terapi. Ada bekalnya sudah masuk ke dunia sekolah. Gitu. Oke. Gitu nggih, sobat. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Rame kayaknya. Rame part 2 aja. Ini dari Jurnal Fobia 23. Terapi ini ya harus kolaborasi dengan kelompok orang tua ya, nggak boleh cuma ayah doang yang menemani atau ibunya saja. Begitu. Betul sekali. Ya, memang yaitu nanti ada tantangan. Salah satu tantangan dalam kita terapi ya, selain dari kondisi anaknya misalnya kurang fokus atau terlalu gampang teralihkan gitu, ada tantangan juga dari
ini kondisi keluarga, entah itu bukan semata-mata peran ibu aja atau peran ayah aja, tapi harus kolaborasi. Ya, kolaborasi keluarga. Gitu. Paling gampang itu yang sering saya temui di poli itu seperti ini. Jadi di rumah itu misalnya namanya abai ya, abai fulana, abai fulan misalnya. Jadi di rumah itu panggilannya abai, tapi di mana panggilannya fulan, seperti itu. Terus di rumah itu pakai bahasa Jawa misalnya, tapi di luar pakai bahasa Indonesia. Nah itu harus bahasanya satu dulu dan itu semua kan harus keluarga itu harus kompak gitu. Oke, kita manggil anak kita namanya siapa gitu, kita mau pakai bahasa apa dulu gitu. Jadi biar anak itu udah masih belum pinter, terus ditambah stimulus yang terlalu banyak, jadi dia tambah bingung. Jadi itu peran kakek nenek juga pokoknya yang sering interaksi. Betul. Oke, jadi peran keluarga itu sangat penting gitu sobat pojok PKRS. Selanjutnya lagi dokter ada pertanyaan, apa perbedaan talker speech delay anak saya usia 20 bulan dan kosa katanya masih ada 12 saja. Stimulasi selain diajak berbicara apa ya? Apakah anak saya perlu terapi? Monggo dianu aja dibawa aja. Dibawa ya, iya, untuk melakukan screening. Betul, nanti banyak sekali pertanyaan nanti yang diinikan. Jadi kan selain misalnya datang anamnesa bisa apa, belum bisa apa, kita juga harus melihat kondisi riwayat kelahiran seperti apa, riwayat pengasuhan kayak gitu. Pernah sakit apa aja. Riwayat kondisi fisik. Betul, kadang anak itu yang mungkin delay sebelumnya udah di stimulus sendiri sama orang tua udah bagus, ternyata sakit mundur lagi gitu, pinternya mundur. Jadi ya itu intinya butuh monggo sesi sendiri banyak, gitu nanti banyak yang perlu dikaji biar kita gitu. tidak mengira-ngira. Betul. Jadi untuk sobat Anissa ini mungkin bisa dibawa langsung konsultasi ke. Betul. Bisa daftar buat besok. Tapi sayangnya sudah ditutup tanggal 16 kemarin gitu. Ya semoga aja sobat pojok PKRS Anissa ini sudah melakukan pendaftaran, jadi besok bisa hadir pada tanggal 24 mengikuti webinar dan juga melakukan pemeriksaan lanjutan dan konsultasi dengan tim dari Dr. Rumah Sakit Sutomo. Selanjutnya ada lagi masih, Dok mau tanya dong, untuk terapi wicara di RSUD setiap hari dibatasi berapa pasien ke? Nah, saya nih ya. Silakan. Nah gini, karena memang pelayanan terapi bicara itu berdurasi ya, nggak kayak contohnya periksa, oke selesai, selesai nggak bisa, minimal itu 30 menit. Nah, saya satu pasien, satu anak 30 menit. Ya, nah kalau pas itu ada 30 sampai itu sistemnya sampai Isya. Nah, antriannya memang itu ya H-2 ya Dok ya. Dan H-1 pendaftaran online, H-2 yang offline-nya H-1 untuk registrasi ulang ya. Jadi emang tertata udah jadwalnya. Oh, pasien nomor 1 jamnya segini. Pasien nomor 2 jamnya segini. Karena memang saya untuk jadwal sudah diatur seperti itu biar nggak bentrok, waktu nggak kebuang, jadi lebih maksimal, efisien, anak juga nggak menunggu lama, antriannya nanti masuk rewel dan lain-lain. Nah, udah biar terapi materinya lebih maksimal juga. Gitu. Lama menunggu rewel. Iya, nanti pas sesi terapi udah teler. Nah, betul. Susah masuknya itu online-nya saya ambil 7, offline 3. 3 anak. Ya, itu biasanya masih ada tambahan ya, Dok ya. Kan ada pasien baru, pasien dari poli lain gitu, Mbak, ada lagi. Lalu masih ke rawat inap. Ya, pasien-pasien yang dewasa. Juga baik. Jadi seperti itu. Ya mohon maaf kalau memang terbatas karena tenaga dan waktunya juga dibagi-bagi. Gitu ya. Jadi ya pasti banyak yang ngomong rebutan kalau Mbak Cika. War dulu. Banyak yang mencari Mbak Cika ya. Makanya itu ya mohon maaf
maaf sekali kalau memang karena memang dibagi-bagi tenaganya, waktunya juga, karena ya kalau semuanya diterima, nah lebih Sampai ke kualitas. kualitas juga ya. Lebih ke kualitas terapinya. Masa iya terapi cuma 15 menit karena pelayanannya beda gitu ya. Makanya karena saya menyadari itu, entah itu asesmen selesai terapi, saya selalu edukasi gimana di rumah yang harus dilakukan. Nah, PR-nya apa aja. Saya terbuka, saya mau untuk Mbak, anak saya gini. Ayo oke, kita cari solusinya bareng. Enaknya gimana gitu, nggak masalah. Ya, konsultasikan aja gitu, edukasi. Pokoknya saya nggak pelit edukasi. Berbagi ilmu juga. Iya, benar, karena apa? Ya, itu tadi nggak semuanya saya bisa pegang. Gitu. Jadi memang harus dimaksimalkan di rumah. Iya, Di rumah betul. Kalau terapi kan ya mungkin ya dari berangkat ke rumah sakit sampai selesai terapi mungkin 1 jam 2 jam, tapi sisanya pasti di Karena rumah. waktu yang lebih banyak Betul. adalah di rumah. Jangan start nol lagi nanti di rumah, tapi tinggal melanjutkan PR dari Mbak Cika. Makanya itu kan keberhasilan terapi itu memang ada beberapa faktor ya. Contohnya kayak memang kemampuan anaknya, kasusnya berat atau ringan. Ya jadi mempengaruhi progresnya juga. Terus juga pemilihan programnya bagaimana. Terus juga yang paling terakhir ini apa? Perannya orang tua gitu ya. Karena apa? Saya selalu PR-nya ini coba dilakukan. Mbak Cika kok PR-nya tetap? Ini masih belum lulus, belum lulus. Coba dulu lagi. Gitu. Oh, caranya gimana Mbak yang lain? Ayo coba lagi cari. Nah, di internet banyak, entah cara bagaimana menstimulusnya dan lain-lain banyak. Ya kalau nggak ada waktu untuk tanya ke saya, browsing aja banyak. Di Mbak Google. Iya, sekarang kan udah mulai aware ya namanya speech delay itu lagi boom gini langsungnya. Langsung gitu. Jadinya ya udah ya share udah HP-nya itu di browsing udah gitu. Yang penting anaknya bukan anaknya yang suruh. Iya. Oh iya. Jadi main HP terus anaknya. Oke, untuk sobat pojok PKRS atas nama Cici. Jadi untuk di poli terapi wicara memang dibatasi nih karena ada beberapa faktor alasan tersebut gitu. Selanjutnya banyak ini. Cara daftarnya sudah. Cara daftar terapinya gimana ya? Langsung Yang tadi tuh. Iya, bisa langsung ke sudah rehab tadi. medik Rehab nanti medik, ya. ketemu dengan Mas Gilang. Iya, ke adminnya dulu. Adminnya dulu Nanti ya. Ini diarahkan. kalau misal pasien baru ini Iya, sama. langsung ya, sama. langsung. Sama Jadi kan dengan- kalau benar-benar pasien baru belum apa kan harus asesmen kayak tadi Iya. itu ya, berarti tetap ke admin atau Mas Gilang ya, Mas Gilang, terus habis itu nanti diarahkan ke saya, ada program. Nah, nanti ya itu diatur agar dapat jadwalnya kapan seperti itu. Ya nanti pasti step-stepnya itu ini dirinci kok nanti. Nanti diarahkan. Diarahkan sama Mas Gilang. Iya. Ini dapat salam dari beberapa sobat pojok PKRS. Semoga sehat selalu dokter Ya, dan terus terima Mbak kasih. Cika. Terima Nih. Yang soalnya yang penting itu. Iya, Saya kalau sakit. sakit capain Rabi. Ayo. Terus ada pertanyaan lagi dari Diah Odi. Kalau usia 2 tahun apa bisa terapi plus sekolah? Apa cukup terapi dulu? Sama kayak Oke, tadi sambil iya. jalan. Kalau 2 tahun itu memang kan masa-masa main dulu ya. Nah, jadi maksimalkan bermain. Nah, bermainnya itu sambil belajar kan, itu sambil terapi istilahnya kan, terapinya terapi bermain kalau anak-anak di usia intinya terapi itu akan disesuaikan dengan usia, kemudian minat anak. Jadi bukan yang ditaruh terapi, bukan, tapi anak itu kesenangannya apa, nanti kita masuk ke situ terapinya. Ya meskipun kadang kan mungkin ini kadang pandangannya ini ya, untuk yang belum tahu ya, yaitu tadi Mbak Cika udah bilang dilihat cuma main gini aja kayak gitu. Terus bedanya apa ini istilahnya terapi, ternyata itu terapi. Jadi dengan misalnya ya misalnya apa ya, mobil, misalnya mobil, dengan mobil jangan arak cuma main. Kan kadang kalau nggak diarahkan mobil ini diapain, tapi kalau dengan arahan sekaligus terapi,
mungkin warnanya, belajar bentuknya, bagaimana dia mengoperasikannya, masuk mobilan gini kayak terbang. Nah itu termasuk konsep berbahasa juga. Jadi ada mobil ini bisa apa aja, mau kemana, terus role play, misalnya aku mau jemput ke sekolah, mau ke rumah. Jadi dari permainan satu itu udah dapat banyak sebenarnya untuk konsentrasi, berapa lama dia bisa bertahan dengan permainan itu, seperti itu. Jadi bermain aja kalau sesuai dengan usia 2 tahun itu. Nah ini kalau untuk pertanyaan di IG sudah tidak ada semua ini. Nah kayak yang tadi, kembali ke yang tadi, dokter. Tadi kan sempat saya stop, tunggu dulu. Nah, sekarang mungkin bisa dibahas terkait dengan evaluasi terapi. Oke. Gitu. Untuk evaluasi terapi memang kita mengacu pada awalnya asesmen ya, terus apa kebutuhannya, problemnya, kebutuhannya apa yang harus dicapai dulu sebelum ke step-step berikutnya. Kemudian untuk evaluasinya, ini biasanya kita akan mengevaluasi secara rutinnya itu setelah satu sesi di kita itu satu siklus itu ada 8 sesi terapi. Jadi setelah 8 sesi terapi misalnya di Mbak Cika, nanti akan kembali ke saya di pertemuan ke-9 gitu. Bagaimana, apakah jadi kan ada sudah riwayatnya, gimana konsentrasinya atau sepatutnya sesuai problemnya. Misalnya masih kurang, ini dilanjut. Misalnya sudah terlewati, oh sekarang tahap untuk latihan bikin kalimat misalnya kayak gitu. Tapi kembali lagi kata Mbak Cika tadi bilang, misalnya selama terapi meskipun belum 8 loh kok ada nemu masalah baru gitu, nanti ya itu evaluasi saat itu juga kayak gitu. Soalnya nggak bisa kita, oh nggak apa-apa ini lanjut dulu aja gitu, harus langsung di ini kira-kira kenapa, misalnya pasiennya nggak bisa, kemarin habis sakit atau misalnya habis batuk pilek atau sesek kan nggak optimal, jadi kita perbaikan dulu begitu. Mungkin Mbak Cita nambahkan? Ya gini juga, saya pengen menekankan juga ya, terapi itu hasil terapi nggak bisa didapat dengan instan. Gitu. Ada prosesnya gitu. Iya, anak saya terapi nih 3 bulan tuh terlalu apalagi dengan anak autism itu terlalu singkat ya, malah ada yang emang bertahun-tahun, ada yang memang tidak bisa lepas dan tidak sama. Tidak bisa lepas ya dok. Tetap harus didampingi. Jadi ada memang meskipun istilahnya ininya beda, stimulusnya beda atau yang diajarkan beda, tapi harus tetap didampingi. Makanya itu nggak instan, harus banyak yang berperan gitu. Makanya itu apabila anaknya memang udah ada tanda-tanda, segera, soalnya kan memang di sini baru ya dok ya ada terapi bicara. Pada saat saya jebret masuk, nah banyak nih pasien yang emang dengan kasus-kasus yang kompleks ya, berat memang, karena memang nggak ada sebelumnya di sini kan, memang akhirnya banyak nih memang berat. Memang harus kolaborasi. Dari terapi perilaku, okupasi terapi dan lain-lain, itu memang harus masuk. Harus kolaborasi. Nggak instan. Juga butuh waktu yang lama juga. Butuh kesabaran maksudnya juga. Betul. Ini di kolom chat ada pertanyaan lagi. Dokter mau menanyakan untuk pasien dengan speech delay, untuk stimulasi yang bisa dilakukan rutin selain dengan terapi rutin yang diberikan. Gitu. Ya, sama seperti tadi ya, sepertinya sudah disinggung. Intinya asesmen dulu. Nanti kan anak ini kan kurang rinci ya, anak usia berapa, memang harusnya sudah bisa apa, seperti itu. Nanti kurangnya apa, nanti yaitu nanti ketika sudah ketemu asesmennya, problemnya apa, nanti selain ke Mbak Cika, mesti kita, Bu, ini konsentrasinya kurang, latihan seperti ini di rumahnya, gitu. Atau kadang ada itu pasien itu yang misalnya browsing YouTube, tapi sudah ketemu saya ya, jadi dokter saya menemukan seperti ini, masih ini tanya takut salah gitu, oh iya seperti ini boleh gitu, dan menyesuaikan apa yang ada di rumah untuk stimulasinya itu, nggak usah harus nyari beli mahal-mahal enggak, yang penting ada di rumah, misalnya benda hidup atau sehari-hari misalnya piring, makan kayak gitu. Jadi benda-benda yang sudah ada itu bisa buat belajar juga. Jadi manfaatkan. Betul. Karena apa? Gini, biasanya orang tua itu punya persepsi kalau ke terapi bicara harus ngomong. Gitu, persepsinya gitu.
Padahal kita harus, asesmen itu dulu karena apa? Nanti kemampuannya levelnya di mana dan progresnya itu yang harus kita tingkatkan yang mana? Gitu. Nggak langsung ke bicara, enggak. Tapi persepsinya orang tua selalu begitu. Kebanyakan seperti itu. Padahal itu ada di paling atas. Nah, saya tekankan itu juga. Karena bicara itu kan sebenarnya dia itu adalah manifestasi dari proses dia belajar. Akhirnya keluar dalam bentuk bicara itu tadi. Makanya harus fondasinya harus dikuatkan gitu. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Anak yang tunarungu dan tunawicara sudah berumur belasan tahun, apakah masih bisa untuk dilakukan terapi wicara? Ini tunarungu. Oke, tuna belasan berarti kan ya sudah sekitar SMP seperti itu. Nah, ini kalau baru ketemu seperti itu, kalau gini, kalau biasanya dengan tunarungu itu kan harus sebelum kita terapi itu harus harus dites, harus dites audiometri, kemudian harus pakai alat bantu dengar, apakah ada respon dengan alat bantu dengar kayak gitu. Kadang pasien yang ada gangguan pendengaran Mbak ya, biasanya kan kita ini kan dulu untuk anak yang misalnya masih kecil gitu harus dikoreksi dulu. Jadi misalnya nggak bisa langsung dua, telinga yang satu dulu misalnya. Hanya salah satu. Betul. Terus kalau untuk tunawicara yang karena tunarungu itu kan berarti prosesnya udah lama karena dia itu gangguan pendengaran, akhirnya tidak ada input yang masuk, stimulusnya kurang. Dia itu kan mendengar misalnya udah total gitu ya, mendengar kan segala sekelilingnya tuh sunyi, jadi dia tidak kan ada apa-apa gitu. Iya, akhirnya dia kan tidak ada stimulus mau meniru seperti apa, tidak ada. Akhirnya dia itu tidak bisa mengungkapkan meskipun misalnya organ mulut untuk bicaranya itu normal saja. Jadi ya itu kalau udah belasan tahun ya, kalau misalnya di terapi ya itu harus cari dulu ininya dulu ya. Dari kayak kita harus balik ke belakang dulu. Kalau misalnya terapi, kalau cuma ditanya bisa terapi, bisa, tapi hasilnya gimana kayak gitu kan. Kita kan pengennya terapi tapi hasilnya yang udah bisa terukur, terprediksi, prognosisnya kayak gitu. Mungkin ya prognosisnya itu terkait dengan itu nanti bisa banyak faktornya. Banyak faktor ya. Itu kan modalitasnya. Betul ya. Modal dasarnya pintu masuk dari stimulusnya. Ya, ada lagi dokter. Tambah siang ini. Ini ada kita baca dua dulu karena juga berhubungan dengan waktu. Iya. Karena setelah ini masih ada acara Suara Kota. Kita baca dua lagi aja dulu ya dokter. Saya langsung bacakan dua pertanyaan ini. Apakah anak yang terlambat bicara dengan ADHD nanti sekolah bisa di sekolah biasa atau harus di sekolah khusus dokter dan Mbak Cika? Dan selanjutnya juga berhubungan dengan ADHD dokter. Dok, anak saya ADHD sudah normal tidurnya, tetapi 3 hari kurang tidur. Apa tips cepat menormalkan pola tidurnya? ADHD normal tidurnya sampai 3 hari kurang tidur. Yang pertama itu. Yang pertama ya tentang sekolah ya. Jadi intinya gini, ada beberapa yang masih salah kaprah ya. Jadi misalnya anak saya terlambat bicara berarti harus sekolah khusus ini. Nah, maksudnya sekolah khusus apa dulu? Ada kan istilah sekolah inklusi. Jadi sambil sekolah itu ada memang program khusus. Jadi habis sekolah ada psikolognya, ada terapisnya di situ. Terus ada juga yang seperti sekolah luar biasa. Itu sangat berbeda ya konsepnya. Kalau sekolah luar biasa itu sambil misalnya bukan cuma karena problem itu, tapi dari IQ-nya seperti apa atau keterbatasan fisik mungkin seperti itu. Jadi kalau misalnya dari pertanyaan di sini itu alangkah baiknya sebenarnya gini, paling enak itu kita observasi. Misalnya kan tidak semua sekolah itu menyediakan sambil terapi. Ya. Jadi mana yang tidak memberatkan dulu, misalnya di sekolah biasa dulu, anaknya bisa ngikuti apa enggak. Ya itu tadi kan derajatnya beda-beda ya kesulitannya. Mungkin dia ringan tapi masih ngikuti, ada yang memang tidak bisa. Nah makanya itu kalau misalnya sekarang udah tidak bisa ya udah ke yang sekalian ada terapinya. Memang seperti itu ada ininya dulu, asesmennya dulu, kesiapan sekolah. Ya.
kayaknya sudah sempat dibahas di podcast yang Di kedua podcast tentang persiapan Persiapan. sekolah seperti itu. Kemudian untuk yang kedua ya, Kurang tidur. kurang tidur. Nah, memang kenapa? Diet makanan. Ya, diet makanan, betul. Jadi memang orang tua itu harus tahu pola anak yang apa yang dia makan, Iya. dietnya kayak gitu. Misalnya dia banyak makanan yang misalnya banyak mengandung kasein atau susu atau gula seperti itu. Jadi dia itu hiperaktif sampai tidak bisa tidur kayak gitu. Tapi memang kenapa penting sekali menjaga pola tidur ke anak, yaitu tadi ketika tidur kan otak itu akan mengolah informasi. Jadi pas dia tidur malamnya itu kayak file-file yang dia habis belajar paginya atau siangnya itu dia tata kayak gitu. Makanya tidurnya tuh harus benar-benar sesuai dengan ritmenya dia. Kalau kurang tidur ya udah filenya belum ditaruh. Itu dia itu makanya anak itu kan biasanya sesuai usia itu kan ini panjang tidurnya itu. Kalau Proses memori. iya gitu. Kayak gitu guys, sobat pojok PKS. Alhamdulillah tidak terasa ya, hampir ya sudah update jam 10 dan juga banyak pertanyaan dari sobat-sobat pojok PKRS, sangat banyak sekali dan alhamdulillah sudah kita jawab semuanya. Ya, kita sudah ada di penghujung acara ini, Dokter. Mungkin ada closing statement dari Dokter dan Mbak Cika untuk sobat-sobat pojok PKRS. Oke, baik ayah bunda. Jadi apabila kita dititipkan anak dengan kebutuhan yang spesial atau dengan istilahnya itu dengan luar biasa seperti itu, alangkah baiknya yang pertama kita syukuri, kemudian kita bekerja sama untuk bagaimana mengantarkan anak, bersama-sama mengantarkan anak untuk mencapai ke fungsi yang dia optimal dengan bebarengan, di mana nanti kita akan membarengi sesuai dengan tumbuh kembangnya. Seperti itu intinya, ayah bunda sama lingkungan semuanya diharapkan bisa membersamai anak seperti itu. Butuh kerjasamanya. Melanjutkan dari dokter juga, nah lebih ke semoga kita buat kedepannya bisa melayani dengan maksimal dan juga didukung ya dok ya sepenuhnya untuk nanti ya bisa ada profesi yang lain yang mendukung kita, akhirnya pelayanan ini berjalan dengan maksimal karena memang kasusnya semakin banyak sekali ya, jadi itu juga agar pasien juga sudah terapi, sudah kesini dan udah lega ya dok ya rasanya gitu. Kita pun akhirnya punya kepuasan tersendiri. Nah begitu. Kedepannya semoga kami juga didukung ya. Gitu. Amin. Kita aminkan bersama-sama. Gitu. Ternyata dokter sama Mbak Cika nih banyak yang sudah kenal nih, banyak PKRS nih. Terima kasih dokter, terima kasih Mbak Cika nih, terima kasih dokter Asi nih. Semoga sehat selalu dokter Asi dan Mbak Cika nih. Doakan selalu sehat nih, biar bisa melayani dengan bersinergi juga nih. Terima kasih kepada dokter dan Mbak Cika atas ilmunya dan informasinya kepada kita semua dan sobat-sobat PKRS, dan saya rasa sangat bermanfaat sekali bagi bunda-bunda juga dan keluarga. Demikian dari pojok PKRS ini, saya Doni Ariswanto selaku host. Apabila ada kesalahan juga mohon maaf nggih bagi dokter dan sobat PKRS, saya dan kru yang bertugas, sobat pojok PKRS dan teman-teman PKRS yang bertugas di sana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.